Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya pelaksanaan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hurriyatu wal bulugu wal aqlu amma wujubuha alal hurril baligil aqili fali adillatil mutaqaddimati wahtaraja sayhu bil hurri anil abdi wabil baligi anis sobiyyi wabil aqili an ghairil aqili ila akhirih. Di antara syarat-syarat orang yang berkewajiban sholat Jumat, di antara syaratnya kemarin sudah yang pertama yaitu adalah orang Islam, yang kedua wal hurriyatu yaitu orang yang merdeka, al hurriyah. Zaman sekarang udah nggak ada nih syarat yang kedua ini, udah nggak ada karena zaman sekarang orang semuanya udah pada merdeka, nggak ada budak ya. Yang kedua wal bulugu, balig ya, berarti anak kecil nggak termasuk ya. Kalau sampai di sini nih perempuan masih masuk dikatakan wajibnya sholat Jumat. Islam, al hurriyah, merdeka, wal bulugu. Yang ketiga wal aqlu, orang yang berakal, berarti orang gila nggak termasuk daripada kewajiban sholat Jumat. Amma wujubuha, adapun wajibnya pelaksanaan sholat Jumat alal hurri, pertama atas orang yang merdeka, al baligi yang balik, al akili yang berakal, fali adillatil mutaqaddimati, adapun dalil-dalilnya udah lewat semua di atas tuh daripada hadis-hadis yang di atas. Wahtaraja syaihu bil hurri anil abdi, maka mengecualikan asy-syekh pengarang kitab bil hurri, orang yang merdeka, anil abdi daripada seorang budak. Budak tuh nggak wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi kalau dia laksanakan sholat Jumat itu budak sah, tapi tidak menjadikan wajib budak karena dia nggak memiliki dirinya sendiri. Dia harus dengan izin daripada tuannya, majikannya. Kalau mau dia keluar, Pak saya mau sholat Jumat, izin dulu ya, karena dia seakan-akan tidak memiliki diri sendiri. Wabil baligi, orang balik, anis sobi, anak kecil nggak sah, tidak wajib melaksanakan daripada sholat Jumat ya, anak kecil. Wabil akili, orang yang berakal, an ghairil akil, selain daripada orang yang berakal, berarti kayak apa, orang gila dan lain sebagainya. Maka itu syarat yang tiga daripada kewajiban sholat Jumat. Kalau kita lihat di sini nih Pak, Bu, buat kita udah wajib sholat Jumat. Islam iya, merdeka iya, balik iya, berakal iya. 4 syarat pertama di dalam pelaksanaan wajibnya sholat Jumat, buat kita ini udah ada satu kewajiban ya. Pala tajibul jumu'atu, maka tidaklah wajib sholat Jumat an abdin, dari seorang budak, wasobiyin, anak kecil, wa majnunin, orang gila, wa kaza, demikian juga tidak wajib al mugma alaih, orang yang ayan. Mugma alaih nggak wajib. Kenapa? Karena dia lagi nggak berakal juga ya. Orang ayan itu kayak orang yang nggak berakal, maka dia tidak wajib. Bi khilafis sakron, berbeda dengan orang yang lagi mabok. Apa bedanya? Mabok juga orang nggak berakal, tapi dia kewajiban sholat Jumat. Tapi mugma alaih, orang yang ayan, tidak kewajiban sholat Jumat. Apa bedanya antara mugma alaih dengan sakron, orang yang mabok? Kalau sakron, orang mabok itu dibikin, artinya dibuat. Kalau dia nggak minum, mabok nggak? Enggak. Tapi kalau yang namanya ayan, datang sendiri,
ya, bukan karena dibuat, bukan karena dibikin-bikin, tapi karena memang itu penyakit datang sendiri. Beda dengan orang yang dalam keadaan mabok. Kalau mabok kan dibikin, diminum baru mabok. Kagak minum lah kagak mabok. Makanya kewajiban di sini jamaah. Kenapa kewajiban orang yang mabuk tetap tidak gugur untuk melaksanakan sholat Jumat? Beda dengan orang yang ayan. Itu penyebabnya. Ya, karena dengan aturan-aturan seperti itu maksudnya tujuannya adalah untuk menghindarkan manusia daripada perbuatan yang bisa mendatangkan mabuk, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu wajibatun. Jumat itu, salat Jumat itu wajibatun, wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, illa ala arba'atin, kecuali 4 golongan, 4 manusia. 1 abdun, mamlukun, budak, ya. Yang kedua wamra'atun, perempuan, nggak wajib tapi sah kalau dia melaksanakan sholat Jumat. Nah nanti ini di syarat berikutnya dalam pelaksanaan sholat Jumat, ya. Wasobiyun, anak kecil, yang tadi sebabnya karena belum balik. Wa maridun, orang sakit, juga tidak kewajiban sholat Jumat. Nanti sakit yang seperti apa nanti mungkin dikali jelaskan. Maka wa amal majnun, adapun orang gila, pali annau ghaira mukallafin, karena sesungguhnya orang gila itu tidak termasuk mukallaf, karena isinya mukallaf 2. Isinya mukallaf itu 2. Pertama adalah baligh, yang kedua adalah akil, orang yang berakal. Nah, sedangkan majnun tidak termasuk orang yang berakal, maka orang yang gila tersebut tidak termasuk mukallaf, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tuh hadirin. 4. Yang berikutnya, syarat berikutnya orang itu yang kewajiban sholat Jumat. Wadzukuratu, laki-laki. Berarti perempuan gak ada kewajiban sholat Jumat. Ya. Makanya ya, yang pernah saya bilang di awal-awal bab, pelaksanaan sholat Jumat itu pertama dibagi beberapa hal. Ada yang wajib sah, ya. Ada yang kedua wajib tapi tidak sah. Yang ketiga ada yang tidak wajib tapi sah, ya. Itu ada 3 bagiannya. Pertama adalah wajib sah. Yang kedua wajib tapi tidak sah. Yang ketiga tidak wajib tapi sah. Kalau yang pertama wajib sholat Jumat dan sah, siapa yang memenuhi syarat-syarat ini nih? Yang memenuhi syarat-syarat ini, yaitu apa tadi tuh? Islam. Yang kedua apa tadi? Yang sebelumnya, ya, merdeka, balik, berakal. Yang berikutnya sekarang nih, laki-laki, sehat, mustautin. Kalau memenuhi syarat ini hukumnya wajib dan sah. Tambahin satu lagi, dan termasuk kategori 40 orang yang dihitung melaksanakan sholat Jumat, karena sholat Jumat itu nggak boleh kurang dari 40 orang, ya. Kalau seandainya kurang dari 40, maka dia wajib sholat zuhur, tidak sah pelaksanaan sholat Jumatnya. Yang mustautin ini, yang mustautinnya harus 40 orang yang, jadi kalau dia memenuhi syarat-syarat ini semua, maka orang itu udah wajib sah dan juga termasuk yang memenuhi persyaratan 40 orang yang melaksanakan sholat Jumat. Maka di sini tambahin lagi. Nanti beda lagi, ada orang yang sah sholat Jumat tapi tidak wajib. Siapa? Budak. Nggak ada, udah nggak kita bahas. Perempuan sholat Jumat bagaimana hukumnya? Sah. Artinya sah apa? Tidak perlu sholat zuhur lagi. Udah sah sholat Jumatnya, seakan-akan sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Tuh perempuan sholat Jumat boleh, sah. Artinya nggak perlu diganti dengan sholat zuhur. Tapi tidak wajib. Buktinya apa? Kalau dia nggak mau sholat Jumat, ya nggak apa-apa, silakan. Dan itu lebih baik tidak melaksanakan sholat Jumat bagi perempuan. Bagi perempuan
Kalau dia sholat Jumat sah, tapi kalau tidak sholat Jumat bagaimana? Lebih baik. Artinya lebih baik perempuan itu tidak sholat Jumat, begitu lebih baiknya. Itu diantaranya demikian ya, kewajiban daripada sholat Jumat. Ihtarojna, kami keluarkan, kami kecualikan, bizukuroti, laki-laki, anil unusati, daripada perempuan, gak wajib. Fala tajibul jumu'atu alal mar'ati, tidak wajib pelaksanaan sholat Jumat alal mar'ati, atas seorang perempuan, lil hadisil mutaqaddimi, atas hadis yang udah lewat. Wali anna, nah di sini nih alasannya nih, kenapa perempuan kagak boleh lebih baik, bukan kagak boleh, tidak wajib melaksanakan daripada sholat Jumat. Wali anna fi khurujiha, karena sesungguhnya di dalam keluarnya itu perempuan ilal jumu'ati, untuk sholat Jumat, taklifan laha, menjadikan beban, taklif, menjadikan berat, menjadikan susah, laha, bagi itu perempuan. Yang kedua alasannya kenapa perempuan tidak wajib sholat Jumat, pertama tadi taklif, menjadikan beban buat mereka ya. Kenapa? Dia mikirin sholat Jumat juga, dia mikirin buat kebutuhan keluarganya juga. Satu. Yang kedua, wanau'a mukhalafatin birrijali, satu bagian untuk membedakan, bukan mukhalatotin birrijali, satu bagian untuk bercampurnya itu perempuan birrijali dengan laki-laki. Dikhawatirkannya kalau perempuan juga sholat Jumat akan bercampurnya, bertemunya, berkumpulnya antara perempuan dengan laki-laki. Jadi satu tempat ya. Oh enggak, misah masjidnya ini, tapi tetap ya adanya demikian. Wala ta'manal mufsidu fi dzalik, dan tidak menjadikan aman keburukan yang demikian itu. Dikhawatirkannya nanti akan terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan, itu dijaganya. Makanya lebih baik bagi perempuan itu tidak sholat Jumat. Waqad takhaffafat al-an, sungguh telah tersembunyi zaman sekarang, al-mafasidu, kerusakan-kerusakan, la siyama fi mawadi'iz ziyarati, terutama di tempat-tempat ziarah, kabaitil maqdis, seperti Baitul Maqdis, sarrafahullahu wa ghairuh, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada Baitul Maqdis dan yang lainnya. Nah ini diantara yang menyebabkannya seperti itu ya. Bagaimana jadi, artinya begini, apa ya istilahnya begini Pak Bu, sesuatu yang baik kalau dikerjakan atau dilaksanakan tidak dengan cara yang baik, maka sesuatu yang baik itu jadi jelek ya. Sesuatu yang baik kalau dikerjakan tanpa dengan cara yang baik, maka yang baik tersebut akan jadi jelek ya. Contoh kayak tadi sholat Jumat, bagaimana tidak baiknya? Satu kebaikan, satu kemuliaan, satu pelaksanaan perintah Allah, tapi dengan cara yang tidak baik. Mana? Bercampurnya laki-laki dengan perempuan dengan pelaksanaan sholat Jumat, maka dengan tidak baik, maka sesuatu yang baik yaitu sholat Jumat jadi kurang baik ya, bahkan hilang keberkahan dari sesuatu tersebut. Kenapa? Karena sudah bercampurnya sesuatu kejelekan di dalam pelaksanaan sholat Jumat itu. Nah, di sini hadirin ya, jadi satu patokan, satu kaidah buat kita yang dikatakan kejelekan demikian. Palladzi yajibul qat'u, maka adapun yang wajib adalah memutuskan bihi ya, dengan itu semua, dengan cara apa? Mana ahunna fi hadzal zamanil fasidi, untuk menahan para perempuan-perempuan khususnya di zaman yang udah rusak seperti ini, li'alla yattakhidha, supaya mereka tidak menjadikan asraful baqai,
tempat yang paling mulia, mawadi'al fasad, tempat menjadi satu kerusakan. Tuh, ini yang saya bilang tadi jamaah Pak Bu. Ya, sesuatu yang baik kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik, maka yang baik akan jadi rusak. Inilah hadirin, ya. Makanya jangan sampai bercampur baur antara sesuatu dengan yang bagus dengan yang jelek. Kenapa? Biasanya yang jelek itu akan mempengaruhi sesuatu yang baik, ya, menjadi rusak itu semua. Ini alasan kenapa perempuan lebih baik jangan melaksanakan sholat Jumat. Kalau di kita nggak ada ya. Ada yang nanya, Tat, bagaimana kalau kita lagi umroh? Itu kan perempuan pada sholat Jumat. Itu kita mengejar daripada apa? Pahala yang besar untuk mendapatkan sholat di Masjidil Haram. Lah kita kagak tinggal di sono, cuma beberapa hari doang. Ya, di Mekah sekian hari, di Madinah sekian hari. Belum tentu bulan depan, tahun depan kita bisa balik lagi, tergantung duitnya ada apa enggak. Maka buat perempuan kalau lagi dalam keadaan melaksanakan ibadah di sana, silakan sholat Jumat. Kenapa? Karena memang pahalanya yang besar, kita nggak ada di sono. Tapi kalau di Masjid Mubarakah, lah setiap kapan aja kita bisa pergi ke masjid. Emang kita tinggal di sini, nah lebih baik bagi perempuan yang begitu, lebih baik jangan sholat Jumat. Kenapa? Karena ini tempat-tempat kita dan kita tinggal di sini, kapan aja kita bisa sholat yang lain di masjid ini. Tapi kalau di Masjidil Haram itu kita di sana, pahalanya yang beda, dan juga kita nggak selamanya tinggal di sana, dan belum tentu setiap tahun kita bisa berangkat. Maka silakan, tapi dengan cara jangan sampai merusak daripada pelaksanaan sholat Jumat bagi yang laki-laki. Begitu kurang lebihnya, ya. Ini alasannya jamaah Pak Bu. Wahtaroda syaihu bisihati, pengecualian asyai pengarang kitab bisihati dengan kata-kata sehat yang melaksanakan sholat Jumat, anil marodi, dari orang sakit, pala tajibul jumu'atu, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ala maridin, atas orang yang sakit, ya. Waman fi maknau, dan orang yang semakna dengan orang sakit, yang nggak mungkin sholat Jumat, mana kalju'i, orang yang kelaparan banget, wal atosi, orang yang sangat-sangat kehausan. Kalau lapar doang biasa, tapi kalau udah lapar banget, aus banget, nggak tahan, maka bisa mendatangkan orang tersebut tertahan daripada pelaksanaan sholat Jumat. Wal aro, orang yang telanjang, nggak ada baju menutup aurat, nggak mungkin buat sholat Jumat, nggak usah sholat Jumat. Ini kalau di kita yang begini nih semuanya hilang nih jamaah. Nggak mungkin ada di kita ada orang yang kelaparan banget, nggak ada. Yang kehausan banget, nggak ada. Orang yang nggak punya pakaian sama sekali, nggak ada di kita nih, ya. Di kita yang begini hilang. Walaupun ini masuk kategori kelaparan. Kalau istilah zaman sekarang apa? Gizi buruk apa istilahnya? Yang orang nggak punya makan, nggak bisa minum dan lain sebagainya, ya. Yang termasuk al-marid siapa lagi? Wal khaufi minaz zulmati, khawatir akan terjadinya perbuatan zalim. Sehat, tapi kalau mau pergi ke masjid dihadang, ada pembegal, nggak aman di perjalanan, dikhawatirkan yang demikian, nggak wajib, ya. Atau orang yang terancam nyawanya atau terancam daripada hartanya, kalau dia pergi sholat Jumat maka akan terancam nyawa atau hartanya. Umpama dia dari rumah, kalau di kita yang begini hilang nih jamaah nih, karena nggak ada dalam ancaman. Ada dalam ancaman kita? Nggak ada, kecuali orang-orang tertentu mungkin, ya, sedang diincar keberadaannya, nanti bisa dibunuh, bisa jadi seperti itu. Tapi buat kita yang begini hilang. Umpama nih orang bakal dibunuh kalau dia jalan ke masjid, atau dia bakal dihabil hartanya, kekayaan harta yang dia bawa bakal dirampok, dibegal di tengah jalan, maka buat orang yang seperti ini tidak wajib sholat Jumat. Boleh, itu dalam kategori apa? Kategori dalam keadaan sakit disebutnya. Wa atba'ihim, dan orang yang serupa dengan itu semua. Qatalahumullah ma absadahum lisyari'ati, mudah-mudahan Allah binasakan orang yang merusak daripada
ya le syariah, orang yang ingin melaksanakan syariatnya agama. Ini penyelang, kalimat penyelang aja doa yang diinginkan daripada pengarang kitab. Nah, di sini jamaah bahwa itu tak masuk dalam kategori sakit, lapar, aus, orang yang nggak punya baju, dan orang yang khawatir akan diperbuatan zolim di tengah jalan menuju ke masjid. Nah, kalau di kita yang begini nggak ada jamaah, ya nggak ada nih, karena kita dalam kondisi ya aman dan lain sebagainya. Wa hujjatu adamil wujubi alal maridi, adapun alasan tidak wajibnya orang sakit melaksanakan sholat Jumat, al hadis sabik, hadis yang udah lewat. Wal baki, adapun yang lain, yang tadi tuh lapar, aus dan lain sebagainya, adapun dalilnya mana? Bil qiyasi alaih, dikiaskan tentang itu semua. Wa fi ma'nal marid, yang semakna dengan kata-kata marid, yang sakit boleh meninggalkan sholat Jumat mana? Man bihi ishalun, orang yang dalam keadaan sakit perut yang benar-benar sakit. Wala yaqdiru ala dhabti nafsih, yang tidak mampu untuk menahan dirinya. Wa yahsha talwisun, dan dia khawatir akan tercecer al masjid, di masjid. Ini udah, kalau bahasa kita udah kebelet, udah punya penyakit apa namanya, perutnya benar-benar sakit, udah mencret banget lah bahasa kitanya begitu, udah nggak mungkin buat dia nahan ya sampai ke WC lah. Yang begitu juga termasuk sakit yang akan menggugurkan orang tersebut melaksanakan sholat Jumat. Ya, di sini nggak tahu nih ada keterangan nggak yang dikatakan sakit yang bagaimana sih begitu ya? Nggak tahu nih, ntar kita baca dulu. Kalau nggak ada baru nanti saya terangkan apa yang dikatakan sakit yang tidak kewajiban sholat Jumat seperti apa. Waduhuluhul masjidu, dan masuknya dia ke masjid nggak memungkinkan. Wal halatu hadhihi, adapun keadaan seperti ini, orang yang sakit perut yang nggak memungkinkan buat ditahan sehingga tidak sampai ke WC, dia bercecer kemana-mana, hukumnya adalah haramun. Yang begitu hukumnya haram. Kenapa? Bakal mengotori daripada masjid. Nah, ini hadirin jamaah, wajibnya kita menjaga masjid kita ya seperti itu. Bukan hanya merbotnya doang, tapi kewajiban kita umat Islam wajib menjaga daripada masjid. Sarraha bihir Rafi'i, telah menjelaskan ini pendapat oleh Imam Rafi'i fi kitab syahadah, di dalam kitab asy-syahadah. Wa qad sarrahal mutawalli, dan sungguh telah menjelaskan Imam al-Mutawalli bisukutil jumu'ati, dengan gugurnya kewajiban sholat Jumat, anhu, dari orang yang dalam keadaan sakit perut demikian. Termasuk jamaah demikian. Di sini nggak diterangkan yang dikatakan sakit yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat adalah orang yang sakit yang tidak memungkinkan buat pergi ke masjid. Mana contohnya yang dikatakan tidak memungkinkan dia pergi ke masjid buat sholat Jumat? Sakit yang betul-betul mengganggu dia, atau bahkan dia sendiri jalan aja nggak bisa, atau ditemani atau didampingi oleh orang lain, nggak memungkinkan. Maka yang begitu tidak wajib sholat Jumat. Orang apa, kalau yang pusing banget namanya tuh, pusing banget, hampir muter-muter nih kelihatan, vertigo. Orang yang vertigo tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Nggak memungkinkan. Tapi kalau pusing-pusing doang dikit, mungkin nggak dia pergi ke masjid? Mungkin, wajib sholat Jumat. Ya, jadi sakit yang tidak memungkinkan buat dia melaksanakan sholat Jumat, ya, baik buat dirinya sendiri atau dengan bantuan orang lain. Sekarang orang yang kakinya sakit, lumpuh, nggak mungkin dia sholat Jumat, tapi dengan bantuan orang lain bisa, masih ada kewajiban buat melaksanakan sholat Jumat dengan didorong atau apa lain sebagainya. Tapi kalau udah nggak memungkinkan bangun, nggak wajib, udah zohor aja begitu ya. Itu diantara pengertian dikatakan wajibnya sholat Jumat, dan sakit yang boleh meninggalkan sholat Jumat, nggak ada alasan yang lain ya. Gimana kalau orang yang nungguin orang sakit kayak dokter atau apa, itu silakan udah, kalau memang sesuatu yang tidak memungkinkan buat ditinggalkan, apalagi dalam kondisi
nih dokter lagi lagi operasi atau apalah ya, sedang melayani, kewajibannya dia sebagai seorang dokter buat melaksanakan ya itu tugasnya. Pas kebetulan di hari Jumat, bagaimana? Ya kan nggak mungkin ditunda. Kayak orang mau melahirkan, umpama nih ada perempuan mau melahirkan pas di jam-jam segitu, gimana? Tahan dulu bu ya, jangan didenin dulu. Tar, saya sholat Jumat dulu, habis itu ibu baru boleh ngeden. Nah repot jamaah, ya. Kayak gimana sakitnya kita orang laki nggak ngerasain, nah perempuan, ibu ya. Nah begitu gimana? Darurat, udah silakan, tidak kewajiban. Oh kita nggak sakit, tapi kita menolong orang yang dalam kondisi sakit, ya silakan jamaah ya, tapi jangan jadi satu alasan ya. Nanti mohon maaf nih jamaah, tukang ojek nggak sholat Jumat, alasannya apa pak? Ngantar penumpang. Nah 11:30 lu ambil penumpang ya, jaraknya jauh lagi. Kenapa pak nggak sholat Jumat? Lagi ngantar orang, darurat. Tahu mau Jumatan, lu tar dulu kan begitu ya. Nah yang kadang-kadang alasan yang dibuat yang seakan-akan membenarkan dari apa yang mereka lakukan, nggak bisa kayak begitu ya. Termasuk apa? Nih termasuk walau khosyia, kalau seandainya dia khawatir alal mayit, kepada mayit. Nih mayit kan udah nggak ada nyawanya, udah mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita yang hidup nih, kita sakit nggak ngapa-ngapain enggak, tapi kita bisa gugur kewajiban sholat Jumat dengan sebab apa? Ngurusin mayit al-infijaro yang pecah perutnya, autagoyirihi atau yang telah berubah tuh mayit, apakah udah mulai bau busuk. Nah kan gitu, udah sekian hari kemudian baru ketahuan nih mayit ya. Karena yang demikian itu termasuk uzron, satu uzur fitarkil jumu'ati, untuk meninggalkan sholat Jumat. Boleh silakan. Falyubadir ila tajhizihi wa dafnihi, maka segerakanlah urusin tuh mayit, wa dafnih, dan kuburin tuh mayit, daripada nanti mungkin busuk atau nih perutnya mungkin pecah dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadikan repot orang. Kalau dia sholat Jumat dulu ditunda sekian lama, akan terjadi kerusakan begini mayit. Tinggalin sholat Jumat, urusin itu mayit, tinggal sholat. Kayak tadi tuh dokter atau sebagainya, nggak mungkin dia tunda untuk melaksanakan daripada sholat Jumatnya, silakan tinggalin. Itu namanya darurat yang begitu. Tapi kalau yang lain-lain dengan alasan macam-macam, kayak sopir bis, sopir angkutan umum, dengan alasan nganterin orang, akhirnya kagak bisa sholat Jumat, boleh apa enggak pak? Boleh apa enggak? Kagak yang begitu, nggak termasuk dikatakan dia darurat, tidak termasuk dalam keadaan dia terpaksa buat meninggalkan sholat Jumat, kan begitu. Betul apa enggak? Nah ini hati-hati jamaah, karena banyak orang beralasan-alasan yang seperti itu ya, hati-hati. Ini kadang-kadang dia gampangin hal-hal yang seperti itu. Wa qad sarraha bidzalika Syekh, telah menjelaskan ini semua oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, wa ya mas'alatun hasanatun, inilah masalah yang baik. Wa qaulu al-istitanu i'taraja bihi, pengecualian daripada istitana, an ghairil mustautini, orang yang tidak mustautin, bukan penduduk asli, kal musafiri, seperti orang yang musafir, wa nahwihi, dan yang lain-lainnya. Pala jum'ata alaihim, maka tidak wajib sholat Jumat alaihim, atas mereka, kal mukimi fi maudiin, seperti orang yang tinggal di satu tempat, la yasmaun nidaa, yang nggak dengar suara azan, anil maudi'il ladzi tuqamu fihil jum'ah, di mana tempat yang dilaksanakannya pada sholat Jumat. Nah termasuk nih jamaah, orang yang kewajiban sholat Jumat selain yang tadi mustautin itu bukan penduduk asli aja, artinya orang yang tinggal di tempat tersebut, orang yang tinggal menetap di tempat tersebut namanya mustautin, dan dia nggak bakal pindah.
Mohon maaf, kadang-kadang banyak nih orang-orang daerah yang nyari duitnya ke Jakarta. Apakah dia dikatakan mustautin? Kalau dia punya rumah sendiri, iya dikatakan dia mustautin. Tapi bagaimana orang-orang yang ngontrak? Ya, orang-orang yang memang tidak tempat tinggal. Apakah dia termasuk mustautin atau termasuk mukim? Lihat Pak, kalau seandainya dia tinggal di Jakarta ini, emang nyari duitnya di sini, istrinya di sini, semua keluarganya di sini, pulang kampung cuma sekedar pulang doang buat merayakan lebaran atau apa, sekedar beberapa hari dia balik lagi ke Jakarta buat nyari duit lagi. Walaupun dia nggak punya rumah, masih ngontrak, dia dikatakan mustautin, bukan mukim. Kecuali kalau orang yang mukim kayak anak-anak kita di pesantren, itu namanya mukim. Kewajiban sholat Jumat, tidak kewajiban sholat Jumat, ya, tapi sah melaksanakan sholat Jumat. Itu dikatakan bukan mustautin. Maka dikatakan di sini orang yang musafir tidak wajib sholat Jumat, tapi dengan syarat. Ini nggak tahu nih di sini ada nggak terangannya, saya belum baca. Ya, orang musafir tidak wajib sholat Jumat kalau dia keluar dari batas kota sebelum subuh hari Jumat. Kalau berangkatnya jam 7 pagi hari Jumat, terus dia berangkat menuju tempat dia pergi kemana, di tengah jalan ketemu sholat Jumat, apakah wajib Jumat? Wajib buat orang yang begitu. Kenapa? Karena dia perginya setelah subuh di hari Jumat. Kalau mau sebelum subuh hari Jumat, malam Jumat atau hari Kamis, musafirnya nanti di tengah jalanan boleh kagak sholat Jumat? Pak, Bu, nih bapak-bapak yang wajib sholat Jumat, nengokin anak ke pesantren hari, emang kebetulan ada juga kan yang nengokinnya hari Jumat, ada ya, bukan hari Sabtu, karena Sabtu Minggu tetap dia masuk sekolah, liburnya hari Jumat, nengokin lah ke pesantren hari Jumat. Berangkatnya jam berapa Pak? Berangkatnya jam berapa? Habis subuh. Pas sampai di pesantren tuh anak ada sholat Jumat. Umpama daerah mana, pokoknya keluar kota lah, bukan di Jakarta, keluar kota. Ya di daerah kan yang bisa seharian sampai, ya taruh ke mana, ke sono, taruh ke Bandung aja udah masuk lewat dari bolehnya dia menjamak dan mengqashar sholat, kan musafir udah. Tapi kan 2 jam 3 jam sampailah jam 10 pagi, jalan jam subuh sampai jam 9 di pesantren itu anak. Zohor masuk waktu Jumat, orang pada Jumat kita, Pak nggak Jumatan Pak? Enggak, saya musafir dari Jakarta. Ya boleh nggak Pak, boleh nggak Jumatan tuh? Nggak boleh, tetap wajib. Oh saya lagi musafir ke Bandung, berapa ratus kilo, 120 130 kilo ada, itu udah melebihi batas yang dikatakan ya 90 kilogram, 90 kilometer buat dilaksanakannya jamak dan qashar sholat. Tapi keluarnya kapan? Itu jamaah. Yang tidak bolehnya dia meninggalkannya daripada sholat Jumat. Hati-hati hal-hal yang begitu, kadang-kadang kita yang penting kan musafir yang seperti apa? Pala Jumat alaihim, maka tidak wajib Jumat atas mereka, kal mukimi, sebagaimana orang yang mukim, ya fi maudhi'in la yasma'u nida minal maudhi'il ladzi tuqamu fil Jumat, jadi lam yankul, ya tidaklah pindah anhu darinya, ya sholat Jumat fi safarin, dalam perjalanannya. Kalau orang yang musafirnya di sini enggak, nanti ada di Fathul Mu'in keterangan apa yang saya sampaikan ini, ada dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau di sini dikatakan benar, orang yang musafir tidak pindah kewajiban Jumatnya di tempat di mana musafir, kagak, tapi dengan syarat, ya kapan dia berangkat menuju daripada perjalanannya. Wa qadruya, sungguh telah diriwayatkan, la jumu'ata ala musafirin, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ala musafirin, atas orang yang musafir. Tapi ingat jamaah, yang bagaimana keadaannya di sini nggak dijelaskan nih, ya di kitab ini nggak dijelaskan syarat musafir yang boleh meninggalkan sholat Jumat.
Wallahu a'lam bissawab. Wasara itu. Iya, silakan. Iya. Emang ini jadi kendala buat kita semua, ya. Kecuali kalau kantor atau tempat kerja yang memang dikasih waktu buat melaksanakan sholat Jumat, ya. Kalau kita bilang begini, apakah ini dikatakan darurat? Karena kalau kita nggak sholat Jumat dipecat dari kantor. Sebenarnya kalau kita mau secara hukum, dalam hukum negara kita yang begitu bisa dilaporin sebenarnya, ya. Kita lapor aja udah, ini ada penghalangan buat orang ibadah dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita berani ngelaporin ke sono, kalau nggak berani udahlah gue ngikut aja. Kalau secara hukum Islam, secara hukumnya, ini hukum Islamnya, bahwa kalau pertama kali kita kerja nggak tahu keadaan seperti itu boleh dikatakan adalah satu pengguguran. Artinya diperbolehkannya buat dia meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau sekali, dua kali, tiga kali ada penghalangan buat kita melaksanakan sholat Jumat, apakah itu satu uzur untuk kita meninggalkan sholat Jumat? Tidak ada satu halangan. Makanya kan jelas dalilnya yang kemarin udah saya sampaikan, ya, idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fasau ila dzikrillah wa darul bai', kan begitu, ya. Dengan dasar dalil ini, maka tidak ada alasan buat orang meninggalkan sholat Jumat dengan alasan apapun kecuali hal-hal yang tidak menjadikan dia wajib seperti tadi. Bagaimana nih kalau dipecat? Resiko deh, berani nggak ninggalin, kan begitu doang. Lebih kadang-kadang, ya inilah yang pernah saya bilang juga, jamaah, kita udah mulai luntur keyakinan dan kekuatan iman kita dengan hal yang begitu. Kita berani meninggalkan kewajiban kepada Allah hanya untuk mengejar dunia kita, ya. Kita berani meninggalkan kewajiban kita kepada Allah hanya untuk mengejar dunia kita, dengan khawatir apa? Nanti inilah sebagainya. Maka ini pernah kejadian, salah satu murid saya begitu juga. Dia jaga toserba yang buka 24 jam dan nggak bisa digantiin sipannya pada waktu pelaksanaan sholat Jumat, ya. Kayak satpam, kayak begitu, gimana Pak? Kan repot, serba salah. Saya bilang sama murid saya itu, berani nggak tinggalin? Arti berhenti, ya, yakin kepada Allah bahwa apa yang kau kerjakan ini perintah Allah, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Saya bilang kalau yakin, kalau nggak yakin jangan, berarti inti ninggalin suatu kewajiban. Dia yakin, Pak, Bu, artinya apa? Berhenti dari tempat kerjaannya, nganggur seminggu, akhirnya dapat kerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih gede, untuk melaksanakan, jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu aja diperintahkan buat berjamaah, kan lebih baik. Kalau berani, kalau yakin. Kalau nggak yakin, repot jamaah yang begitu. Jadi artinya apa? Nggak ada jadi satu alasan pekerjaan itu buat meninggalkan sholat Jumat dengan resiko bakal dipecat. Jadi gimana? Apa yang kita korbankan? Dan inilah menunjukkan di sini apa jamaah? Lemahnya iman kita. Udah menunjukkan kita lemahnya iman. Buktinya kita berani meninggalkan kewajiban kepada Allah untuk mencari daripada dunia kita. Kembali ke sono sih sebenarnya. Kalau alasan boleh nggak buat meninggalkan Jumat? Kagak ada alasan. Apa alasannya? Nggak ada yang menggugurkan buat pelaksanaan sholat Jumat. Dan inilah yang harus kita laporkan sebenarnya, begitu kan. Masa kita mau laksanakan sholat Jumat kagak boleh? Laporin aja seharusnya ke pihak yang berwenang. Ada tempat melaksanakan sholat Jumat tidak diperbolehkan, kan bisa seperti itu, ada jalan keluarnya di situ, laporin harusnya. Cuman kadang-kadang kita nggak berani, ya gue anak baru, anak begini, kamu bagaimana, itu sih alasannya begitu, ya. Mungkin itu jawaban saya, tapi wallahu alam. Kalau ada orang jawaban boleh begini, itu terserah. Tapi sepengetahuan saya nggak ada hal yang diperbolehkan buat meninggalkan Jumat dengan alasan pekerjaan yang demikian. Kecuali tadi tuh kayak dokter atau kayak
apa namanya, ya darurat yang betul-betul memang tidak disengaja atau tidak disengaja-ngaja pelaksanaannya pada hari Jumat, kan nggak disengaja-ngaja. Masa ada orang lahiran, gue mau lahirin hari Jumat lah, nah kan nggak bisa juga, memang kapan datangnya itu mulesnya seperti itu ya. Mungkin itu jawaban saya, tapi wallahu alam. Cukup ya. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan kewajiban kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.